Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan knowledge note dan to-do list. Latar belakang dari tugas ini adalah banyak kegiatan dan tugas sehari-hari sehingga knowledge berguna untuk membantu pengaturan waktu dan mengelola kegiatan tugas sehari sehingga menjadi lebih teratur. Dan saya Pradipta Dian dengan NIM 10.26.24.300.16 saya ingin menjelaskan 3 menu utama, yaitu login, registrasi, dan keluar. Login berfungsi untuk memverifikasi apakah pengguna memasukkan username dan password yang benar untuk masuk ke dalam menu utama program tersebut. Dan registrasi digunakan untuk mendaftarkan akan username dan password baru dengan meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Dan keluar digunakan untuk keluar dari program tersebut. Main string username dan string password di sini merupakan variabel yang menampung username dan password yang telah dibuat. Konsol webline berfungsi untuk menerima input dari pengguna baik username maupun password. While ini sebuah loop yang akan terus berulang tanpa henti sehingga program terus menampilkan menu hingga pengguna memiliki untuk keluar. Konsol webline menu 1 untuk login, 2 registrasi, dan 3 keluar. Tampilan menu awal untuk melihat login, registrasi. Kalau belum punya akun maka keluar atau keluar. Suite option case 1 jika input adalah input 1 maka program menampilkan tampilan login, dan case 2 yaitu program akan menampilkan menu registrasi. Case 3 berfungsi untuk menampilkan keluar dari program tersebut. Konsol web option tidak valid menampilkan kalau jika input tidak valid maka pengguna akan disuruh memilih opsi kembali. String login menggunakan bool dan if list untuk menentukan apakah username dan password benar. Jika salah maka login kembali ke menu utama. Konsol webline masukkan username, string input username. Konsol readline konsol readline digunakan untuk mengambil input dari pengguna sebagai string input password. Konsol readline if input username sama dengan username dan input password sama dengan password. Konsol webline login berhasil. Jika password dan username tidak sesuai yang dibuat maka login akan gagal dan kembali untuk menampilkan pilihan menu opsi. Jika registrasi berhasil maka akan kembali ke menu utama untuk memilih login dan akan melakukan login ke program utama. Di sini opsi 1 login, 2 registrasi, keluar. Di sini kita belum memiliki akun maka kita pilih 2 registrasi, masukkan username baru, dan masukkan password baru.
Maka login berhasil, maka selanjutnya kita pilih 1 untuk login ke dalam aplik program tersebut. Masukkan username dan password yang sama telah kita buat tadi. Kita telah berhasil untuk login untuk ke program utama yaitu, dan kita akan mengklik 7 untuk keluar dari program. Ya, perkenalkan, nama saya Gusti Prabu dan saya akan melanjutkan ke fitur di Knowledge yang ada beberapa fitur. Salah satunya atau salah tiganya adalah menambahkan, menghapus, dan mengedit. Ya, terdapat function add note. Ya, yang di dalamnya ada if not count notes length. Jadi di sini kayak besarnya lah. Ada berapa di notesnya ini. Terus tinggal dimasukkan catatan mau berapa, terus dimasukkan ke dalam note, dan notesnya ini ditambahi agar tahu aja, supaya nanti di bawahnya dipakai juga. Dan ini di print catatan berhasil ditambahkan. Ini buat menambahkan ya. Dan kalau LC ini berarti catatannya penuh. Soalnya di sini tadi penyimpanannya maksimal 10, jadi dapat 10 catatan saja. Yang selanjutnya ada function edit note. Ini memang fungsinya ini ya untuk mengedit catatan yang telah dibuat. Ya, dengan yang pertama ya print, masukkan indeks catatan yang ingin diedit. Dari sini 0 sampai berapa ini adalah 0 sampai berapa banyak catatannya yang ada. Di sini note count min 1. Kenapa note count min 1? Agar supaya ya ngitungnya sama kayak array lah, dari 0 ngitungnya, bukan dari 1. Di sini kasih if-nya ini buat penggantian tipe data agar bisa dijalankan. Lalu print, masukkan catatan baru, terus read line, masuk ke notes-nya, indeks keberapa nanti ditambahkan, masuk sendiri nanti. Lalu console read line, catatan telah diedit. Di sini tinggal masukkan catatan baru. Catatannya nanti yang dari sini ya. Saya akan milih catatan nomor 2, nanti duanya baru dimasukkan catatan yang baru. Terus kalau sudah, catatan berhasil diedit. Kalau LC berarti indeks catatan yang dipilih itu nggak ada atau nggak terdaftar lah di sini. Selanjutnya ada function delete note yang berfungsi untuk menghapus catatan yang udah ada. Sama seperti function edit note ya, di sini ditampilkan dulu indeks catatan yang ingin dihapus itu yang mana aja. Terus ya sama, cuma beda di sini ya for kita bikin looping yang TI sama dengan indeks I lebih besar daripada note count min 1 dan I plus plus. Yang misalnya ini notesnya I berarti 1, indeksnya misal notesnya ke berapa, notesnya misal indeks ke 1 berarti catatan kedua sama dengan notes I plus 1, jadi notesnya jadi I plus 1. Indeks ini untuk menghapusnya, lalu catatan berhasil dihapus. LC nya berarti indeks data tidak valid, yaitu tidak terdaftar pada catatan. Dan untuk penjalanannya seperti yang di bawah ini. Saya sudah menambahkan beberapa tadi. Nah, yang di sini saya telah menambahkan, masuk ke opsi nomor 1, lalu menambahkan makan ayam. Lalu selanjutnya saya menambahkan di opsi nomor 1 juga Agus Lapar, menambahkan lagi Gedung Jaya, dan menambahkan lagi Roblox. Lalu di sini saya pilih opsi nomor 6, yaitu menampilkan semua catatan tersebut. Saya mau lihat apakah ada yang salah atau enggak. Akhirnya saya mengedit yang nomor 2, Gedung Jaya. Lah. Di sini saya milih nomor 2 ya, opsi nomor 2 yaitu edit. Lalu saya masukkan indeksnya ke berapa yang mau saya edit, nomor 3, berarti yang Roblox ini saya ganti menjadi Robalo. Nah, di sini jadi menunya
Ini menunya tadi. Terus 6 aja, tampilkan semua lo. Roblox-nya menjadi Robalox. Lalu kita cek, ditampilkan semua catatan. Nomor 6 diganti ya, Robalox. Lalu opsi yang ketiga yaitu menghapus catatan. Saya ingin menghapus catatan nomor 1 variabel array 1, yaitu yang kedua yang Agus lapar ini. Terus saya opsi nomor 6 untuk memperlihatkan, dan ya betul ya, tidak ada yang namanya apa tadi, Agus lapar. Kita hapus mana? Agus lapar. Lalu kita tambahkan jika kebanyakan gimana. Ini opsi tidak faal. Oh, penyimpanan udah penuh di sini. Udah ngeprint penyimpanan sudah penuh karena udah ada 10. Dan kalau di sini saya mau ngedit, nah kan ini udah 0 sampai 9 berarti udah 10. Kalau saya nggak 10 nggak bisa. Ini tidak valid. Dan begitu juga untuk yang nomor 3. Itu adalah yang buat ngapus. Nah, nggak bisa juga. Itu. Kenalkan, nama saya Farex Sugi Bawira dengan EM 1020624000153. Oke. Ada 3 fitur terakhir yang kami tambahkan di sini, yaitu searching, lalu menampilkan semua catatan yang telah dibuat sebelumnya, dan filter. Dan untuk filter sendiri ini masih dalam tahap pengembangan karena kami belum bisa menambahkan seperti tanggal dan kapan terakhir kali catatan dibuat. Langsung saja kepada programnya di Visual Code. Yang pertama, membuat console write untuk menampilkan masukkan kata kunci pencarian atau untuk search-nya. Di sini menggunakan string dengan keyword ini sebagai variabel, dan console write line ini untuk masukkan kata yang sesuai dengan yang ada di catatan yang telah kita buat sebelumnya. Seperti contoh, kami membuat seperti contoh di sini, pilih opsi, kita akan memilih untuk memasukkan catatan. Oke, akan menambahkan catatan dulu. Seperti saya ingin membuat selamat tahun baru. Oke, kita telah menambahkan catatannya. Lalu kita pakai filter, cari catatan, kita tulis saja selamat, seperti contoh selamat. Lalu program akan menampilkan hasil pencarian yang telah kita tulis sebelumnya, itu selamat tahun baru. Dan selanjutnya adalah fitur kedua adalah filter. Di sini filter karena kami ingin menampilkan tanggal terakhir, seperti fitur tanggal terakhir kami membuat catatan, tapi kan di sini masih tahap pengembangan, jadi belum bisa tampilkan karena filter juga kurang lebih mirip seperti fitur search juga. Lalu di sini juga ada display note. Display note ini maksudnya kita tampilkan semua catatan yang ada. Jadi semua catatan yang telah dibuat bisa ditampilkan di sini. Seperti kita contoh langsung saja. Di sini hanya ada satu, yaitu selamat tahun baru. Dan untuk batasnya kami membatasi 10 list catatan saja. Jadi kita tambahkan saja. Yang lainnya seperti Merry Christmas, atau kita tambahkan lagi dada. Oke, di sini kami menampilkan untuk langsung sebagai contoh, tampilkan semua catatan, kita pencet saja menunya, lalu secara otomatis dia akan menampilkan daftar nama catatan dari yang pertama dibuat sampai yang terakhir kita buat. Di sini 012 karena karena indeks dari
indeks dari array-nya dimulai dari 0 dulu. Oke, sudah. Ini opsi selamat ulang tahun, Merry Christmas dan Dada. Di sini juga kami menulis di sini juga terdapat console button data semua catatan dan menggunakan for integer i sama dengan 0 dan i sama dengan i lebih kecil dari not count. Jika i lebih kecil dari not count, maka dia angka i menjadi plus ditambahin. Oke. Dan untuk yang terakhir adalah itu keluar sedikit setelah mencoba semua fitur dari program ini, kita juga bisa keluar. Jangan secara otomatis kembali ke menu yang pertama, lalu kita mencet keluar saja dan otomatis program akan berhenti.